Putra dan Putri Indonesia mengaku pertanda yang satu tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami pemuda-pemudi Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Hidup bahasa. Kawan-kawan, saya akan mulai bercerita dari pemuda ini memiliki spiritual, intelektual, emosional, mempunyai ragam, mempunyai tujuan. Dari kata pemuda ini, satu, kenapa 1928 karena pemuda adalah potensi, puncak potensi yang dimiliki oleh manusia adalah ketika umur produktif ini. Siapkan pikiran kita untuk bisa menerima apa-apa yang akan disampaikan oleh pemateri. Untuk yang pertama langsung aja kepada yang terhormat Kang Lutfi Hizbur Ruslia yang akan memberikan materi tentang konsep jadwal lembur. Hatur nuhun ka panitia wabil khusus di dia aya Ketua Karang Taruna Kecamatan Bojongasi, kawan-kawan ormas yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Untuk senior saya juga Kang Dian, seperti tadi yang dikatakan, hari ini kita itu sebenarnya krisis anak muda yang mempunyai pemikiran yang visioner. Sebelum tadi saya ke sini, kebetulan saya ada undangan di Universitas Cipasung mengisi narasumber, temanya hampir sama, peran pemuda. Tapi peran pemuda dalam bernegara surabdi tadi gentos dalam berdesa. Margi akar rumput negara itu ada di desa, ada di kampung halaman. Seperti tadi yang disampaikan oleh Ketua Karang Taruna Kecamatan Bojongasi, hari ini kita memasuki tantangan 4.0 atau 4.0, di mana ketika kita berbicara tentang teknologi, kita harus betul-betul mengimbangi, kita harus betul-betul bisa mengikuti. Karena apa? Menurut Kiai Haji Abdul Rahman Wahid yang disebut dengan tribumisasi Islam itu mengikuti perkembangan zaman tanpa meninggalkan tradisi. Tema hari ini optimalisasi sosial media dalam digital marketing menurut saya sangat tepat. Tahun 1970 Jerman itu sudah memakai alat-alat teknologi paling tinggi. Sedangkan imigran-imigran yang datang dari Turki itu tidak bisa menguasai teknologi. Pada akhirnya seperti sama dengan di Indonesia sekarang, diurang-urang. Kadang alat gadget, media sosial itu hanya dijadikan untuk sebuah pemberitaan yang bersifat pribadi. Jadi kudu bisa membedakan antara
pemberitaan dan pencitraan. Hal-hal yang memang bisa dilakukan oleh kita pada hari ini adalah ikuti perkembangan zaman ini, tapi jangan meninggalkan tradisi. Tadi saya berbicara bahwa kondisi hari ini seperti yang saya katakan, Tasikmalaya ini di bawah garis kemiskinan, di bawah garis rata-rata. Siapa yang harus bergerak? Salah satunya adalah peran pemuda ataupun karang taruna. Tahun 2016 saya berangkat ke Cina, ke Beijing. Saya setiap sambutan, setiap jadi narasumber saya selalu katakan. Tadi di Universitas Cipaku saya katakan. Ketika saya datang ke Cina, pada waktu itu mewakili Indonesia, ucapan selamat datang itu Indonesia one of the country but Indonesia feel human nation. Indonesia itu negara kaya tapi miskin sumber daya manusia. Gampang kita akan kuasai bangsa Indonesia. Sentuh agama, sentuh budaya, sentuh pemuda, sentuh kampung halaman. Kenapa saya bikin konsep Jaga Lembur? Terlalu jauh saya berbicara tentang negara. Saya selalu berpikir kepada diri saya, apalagi tadi di universitas, di perguruan tinggi, saya bilang kalian yang hadir di sini adalah orang-orang terpilih. Karena apa? Tidak semua bisa melanjutkan ke perguruan tinggi. Ketika kalian beres di perguruan tinggi, pertanyaan saya satu, bisa nggak manfaat jam keluarganya? Belajarnya jam RT, jam RW, tingkat RW -nya. Tidak usah berbicara tentang bernegara dulu, terlalu jauh. Ada level-level yang harus kita mainkan. Numawi abdi sumping kadir tebih-tebih teh hanya ingin berbagi motivasi, ingin berbagi informasi bahwa hari ini sistem apapun harus kita kuasai. Abdi sok menginstruksi ke karang taruna di level desa untuk jadi power balance, kekuatan penyeimbang. Disinilah kita dituntut untuk berpikir cerdas. Karang taruna adalah agent of change, agen perubahan. Generasi-generasi muda, generasi-generasi bukan hanya penerus bangsa tapi pelurus bangsa. Karena apa? Rata-rata, mohon maaf, NGO, non-government organization, amun di urama disebut LSM, bukan jadi power balance, tetapi namun ngagebrang meja menang pegawaian, belajarnya menang 50.000, terlalu hina. Coba berpikir lebih kritis. Berbicara tentang perut wajar, tapi kita harus punya konsep, kita harus punya visi. Bojo masih nanti kumahakeun, itu pertanyaan yang sangat bagus. Oleh karena itu, saya bikin konsep, namanya konsep Jaga Lembur. Saya bikin 13 manifesto, salah satunya jaga agama orang, jaga ulama orang, jaga budaya orang, jaga luhur orang, jaga mata air orang, jaga laut orang, jaga gunung orang, jaga ekonomi orang, jaga budaya orang, jaga keluarga orang, jaga pemuda orang. Abdi ngadamal dina jurnal ilmiah namanya konsep Jaga Lembur. Ketika pemuda dalam tanda kutip secara harfiah, pemuda itu memiliki spiritual, intelektual, emosional, punya kekuatan dalam raganya. Itulah kenapa disebut pemuda. Kenapa disebut karang taruna? Karang itu adalah karang batu, ketika diterjang oleh ombak itu masih posisi dalam keadaan stabil. Karang taruna, pemuda hari ini, pemimpin masa depan, itu jelas nih. Tapi bagaimana kita merealisasikan ketika kita ada di level terendah, yaitu di tingkat kampung halaman. Oleh karena itu, saya di sini sebagai Wakil Ketua Karang Taruna Kabupaten Tasikmalaya, juga Ketua Umum DPP Pergerakan Relawan Kemanusiaan dan Lingkungan Indonesia, mengajak bersama-sama bukan harus meniru, tetapi mengikuti alur ritme di daerah masing-masing. Karena saya yakin Singaparna dengan Bojongasi itu perbedaannya ada. Apa yang harus dilakukan? Padian ahli di map social mapping. Setelah social mapping, teliti, purposive sampling, tertuju. Setelah itu baru eksekusi.
Harium, namanya Sorpa Ketua Karang Taruna Kecamatan bikin grup. Apa isu yang akan dimunculkan? Satu saja dulu, ulah diborong Pusadayana. Di sini ada kawan-kawan dari PP, ada dari Gibas, ada dari Karang Taruna, ada dari pemuda-pemuda yang lain. Ngariung bebarengan. Bendera nomor 7 ngariung. Pada akhirnya ketika ada solusi, ketika kita sudah tahu akar permasalahannya, kita menganalisis dan ada solusi yang kita akan eksekusi, saya yakin ketika masyarakat menerima manfaat, orang akan berkata, "Saha eta aya Karang Taruna, aya Pemuda Pancasila, aya Gibas, aya ormas yang lain dan yang lain-lain, ada KMP dan sebagainya." Dan hal tema optimasi sosial media dalam digital marketing ini adalah salah satu poin ataupun salah satu terobosan untuk kawan-kawan, khususnya mungkin peran Karang Taruna ataupun NGO LSM yang lain untuk memaksimalkan potensi-potensi yang ada di Bojongasi. Mungkin seperti itu dari saya. Ini mah hanya sebatas silaturahmi dan sharing aja, bukan mengajari, bukan menggurui, tetapi ini sharing. Semoga dengan adanya kegiatan seperti ini bisa menumbuhkan rasa cinta kita terhadap desa, terhadap kecamatan khususnya di Bojongasi. Terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.